Oke, selamat siang, di Love, happy weekend semuanya. Kita berjumpa lagi di live Instagram. Nah, kali ini kita udah kedatangan tamu spesial nih. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar kuliner, seputar bis kuliner ya, bersama Kak Nurpa, Duyana Halimah. Nah, nanti kita akan sharing bersama Kak Nurpa nih terkait membangun bisnis kuliner dari rumah. Seperti itu. Jadi ketika kita ngobrol bisnis kuliner itu ternyata sangat-sangat bisa kita mulai dari rumah gitu. Tidak perlu yang modal sampai sebesar yang sering kali kita ekspektasikan gitu. Nanti kita tanya-tanya sendiri ya ke Kak Nurpa nih ya. Kita ngobrol-ngobrol gimana sih Kak Nurpa membangun bisnis kulinernya, berapa sih modal minimal yang mungkin nantinya teman-teman juga yang ingin membuka bisnis kuliner juga bisa dengan modal sekian seperti yang pernah dilakukan oleh Kak Nurpa. Ayo kita langsung ngobrol-ngobrol dengan Kak Nurpa. Oke Kak, Kak sebelumnya makasih banyak ya. Ini Kak Nurpa udah banget nih ngeluangin waktunya siang ini. Padahal di sana sibuk banget. Iya. Kak, mungkin sebelum kita ngobrol ke bisnis ya Kak, teman-teman pengen tahu nih Kak Nurpa stay di mana? Sedikit deh Kak tentang Kak Nurpa nih. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurpa Duyana Halimah. Saya owner dari Ardana Food and Snack. Saya stay di Sumatera Selatan, lebih tepatnya di Kota Palembang. Wah, iya ya di Sumatera ya Kak ya, jauh sekali. Di luar pulau ya Kak ya. Kemarin juga Happy Lova sempat ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman yang juga ini Kak, bisnisnya bisnis kuliner empek-empek ya Kak ya. Oh iya. Pasti tapi daerahnya juga di daerah luar pulau juga. Sebenarnya teman-teman di luar pulau ini ya, banyak yang bisnis empek-empek ini ya. Empek-empek ini BTW buat teman-teman yang belum tahu nih, jadi bisnisnya Kak Nurpa ini salah satu produknya empek-empek. Ada produk yang lain juga ya Kak ya? Ada Kak, banyak cemilan-cemilan lain seperti lumpia, ubi, sekarang yang lagi viral ini dimsum. Terus juga saya baru habis launching juga ayam dicemplung. Iya, nanti itu nanti kita share lagi nih di akhir obrolan ya Kak ya, biar teman-teman yang mungkin ingin ikut jualan, ingin pesan-pesan Kak Nurpa juga bisa ini Kak ya, bisa langsung hubungin ke Kak Nurpa. Oke Kak, BTW aktivitasnya Kak Nurpa apa nih Kak sehari-hari selain bisnis Kak? Aktivitas sehari-hari saya selain mengurus usaha saya di bidang kuliner seperti pempek tadi, ayam crispy dan cemilan lainnya, aktivitas saya juga masih aktif di rumah bersama keluarga. Iya. Plus ibu rumah tangga ya Kak ya, plus berbisnis plus ibu rumah tangga gitu Kak ya. Iya ya, ini memang ini kayak ini relate banget nih ya dengan kita para wanita gitu kan ya. Yang maksudnya ternyata kita bisa gitu Kak ya membangun bisnis meskipun dengan peran double gitu ya, peran sebagai ibu juga, peran sebagai pasangan plus berbisnis juga. Jadi memang ibu rumah tangga dan sebagai ibu dan sebagai istri itu tidak menjadi penghalang untuk kita berbisnis gitu Kak ya. Benar, betul. Tentu saja Kak seperti itu. Nah Kak, sejak kapan Kak Nurpa mulai berbisnis Kak? Kalau untuk usaha kuliner ini sendiri baru 1 tahun ini. Tapi kalau untuk bisnis lainnya itu sudah dari tahun 2020 saya mencoba bisnis di bidang fashion seperti tas, seperti baju, sepatu, lain-lainnya. Berarti Kak Nurpa ini memang ini ya, berarti mulai ke dunia bisnis emang udah 5 tahun yang lalu ya Kak ya? Udah jalan 5 tahun ya? Kalau untuk bisnisnya, kalau untuk bidang kulinernya sendiri itu baru 1 tahun ini. Iya. Oh berarti bisnis yang sebelumnya pernah dipegang Kak Nurpa ini malah bisnis fashion gitu Kak ya? Ya. Iya. Nah Kak, kenapa tuh Kak dari bisnis fashion terus Kak Nurpa akhirnya memutuskan untuk berbisnis frozen ya Kak? Ini kuliner ya Kak? Frozen kuliner atau ini Kak? Atau kulinernya bukan frozen dan memang siap saji juga Kak? Siap saji juga ada, frozen juga ada kan, karena kalau untuk frozen sendiri itu kan kirim-kirimnya keluar kota. Jadi kalau untuk yang fresh bener kan nggak bisa, susah, takutnya kan diekspedisikan rusak atau apa. Jadi kalau kan cukup awet untuk dikirim-kirim keluar Sumatera. Iya. Nah Kak, kenapa tuh Kak?
akhirnya apa dari fashion terus ke kuliner tuh? Maksudnya kok bisa ya kepikiran kuliner gitu? Udah terbiasa pegang fashion tapi kepikirannya kuliner kayak gitu. Itu gimana tuh Kak awal mulanya? Ya karena menurut saya sih paling cocoknya di itu karena minatnya lebih banyak kuliner ketimbang fashion. Terkhususnya kan kayak pempek ayam tuh kan setiap orang pasti butuh yang namanya makan ketimbang fashion untuk kan, mendingan untuk makan dulu terlebih dahulu karena fashion saya tuh lumayan yang ngambil notabene-nya tuh yang brand yang branded kayak tas tuh kayak sepatu sendal seperti itu kan yang apa namanya yang untuk kalangan atas menengah ke atas yang ya yang mau beli kayak gitu kan yang mau pesen sedangkan ini kan semua orang kan bisa order bisa pesen kayak gitu dan mereka juga memang butuh yang namanya makan setiap harinya kayak gitu. Iya iya iya. Iya betul betul. Jadi kalau kuliner ini karena ini Kak ya, apa namanya? Kebutuhan Kak ya. Kalau fashion itu kan bukan kebutuhan ya, mungkin bisa dibilang musiman gitu Kak ya. Tapi kalau kuliner tuh orang selalu butuh makan seperti itu Kak ya. Makanya akhirnya memutuskan kuliner. Tapi fashionnya juga masih jalan atau akhirnya mau fokus di kuliner nih Kak Nurpani? Kalau untuk sekarang ini sih fokusnya ke kuliner, tapi kalau misalnya kan pelanggan yang sebelumnya yang mau cari sesuatu kayak tas atau sepatu atau apa yang memang kemarin udah berlangganan, ya bisa kayak sistem PO cek itu. Iya 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 iya. Nah, dari kenapa ya Kak? Akhirnya apa? Oh ini Pak BTW PMP ini adalah produk pertama kulinernya Kak Nurpa, bukan Kak? Iya. Bener ya? Nah, kenapa Kak? Maksudnya dari banyaknya produk kuliner, kenapa tuh kepikirannya ya udah deh, empek-empek aja deh dulu kayak gitu. Itu kenapa tuh Kak? Apa karena memang makanan khas sana? BTW saya tidak tahu nih, pempek ini makanan khas mana ya Kak? Sumatera ya, makanya? Benar, kalau pempek itu khasnya kota Palembang. Oh iya Palembang. Sebenarnya sih saya tuh pertama kali memulai untuk mencoba bisnis kuliner ini atau lagi di bidang pempek ini karena hobi masak dan coba-coba bikin pempek dan cemilan lainnya yang tadinya untuk keluarga, kerabat, teman, sahabat yang silaturahmi ke rumah ternyata mereka suka. Lalu saya berpikir untuk mencoba jual aja biar ada kegiatan tambahan yang bisa menghasilkan juga. Iya iya iya. Ya, keren sih Kak. Nah Kak, tantangannya sendiri apa Kak? Ketika Kak Nurpa memulai membangun bisnis ini Kak? Kalau untuk tantangan saya untuk pribadi saya sendiri, setiap orang pasti merasakan awal-awal tantangannya itu di modal pastinya Kak. Setiap orang pasti modal, terus cari pelanggan, nomor 2 orang-orang kalau produk rumahan itu bisa tetap berkualitas. Oh betul. Iya hubungannya sama trust ya Kak ya berarti ya, sama rasa percaya ya Kak ya berarti ya. Iya iya. Gimana tuh Kak Nurpa apa namanya mengatasi kendala-kendala itu? Atau mungkin terkait modal deh Kak, mungkin ya tadi kan kendalanya itu terkait apa modal, terus kemudian apa namanya rasa trustnya orang-orang, terus gimana kemudian mencari pelanggan gitu Kak ya, karena mungkin market fashion sama enggak sih Kak? BTW sama enggak market fashion dengan market kuliner yang Kak Nurpa pegang Kak? Marketnya sama atau beda Kak? Kalau untuk makan kan semua orang tuh butuh yang namanya makan, jadi nggak melulu orang di kalangan atas yang bisa beli kan, pasti orang-orang yang ya standar seperti kita lah bisa beli juga kayak gitu, 2 kali atau 3 kali untuk membeli kayak gitu. Nah, iya. Ya, berarti bisa ditawarkan juga ke market ya di bisnis sebelumnya Kak ya, di bisnis fashion itu Kak ya kemarin. Iya. Ya kalau yang itu tadi itu kan saya melalui online. Kalau kan online saja, saya belum buka store yang benar-benar untuk fashion kemarin tuh, cuman online kayak gitu. Kalau kan benar-benar berdiri di rumah kayak gitu, ada store-nya, ada tempatnya orang kesini.
Iya, 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 iya. Nah, kalau dari modal sendiri, modal itu di minimal berapa sih Kak? Kalau pengen buka-buka kayak bisnis-bisnis kuliner di awal kayak gini Kak? Apa maksudnya? Apakah memang harus di angka sekian seperti itu Kak? Atau di angka minimal berapa sih Kak? Maksudnya mungkin teman-teman juga ada yang pengen coba-coba Kak gitu. Karena kan keseringan kita itu ini Kak ya, apa namanya, pengen mulai bisnis tapi memang banyak pertimbangan ini, dan modal termasuk salah satu pertimbangan Kak ya, seperti itu. Kalau untuk kuliner ini sih sebenarnya apalagi saya yang ada yang jualan frozen juga ya Kak. Kalau untuk perkiraan modalnya sih ya, kalau untuk yang beli bahan-bahan seperti itu cuman ya kurang lebih sih 5 jutaan. Kalau untuk beli bahan atau apa yang sejenisnya kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak bikin kayak untuk menyimpan makanannya seperti freezer kayak gitu kan ya 10 juta kurang lebih lah untuk modal pertama semuanya, dari bahan baku, dari bahan pembuat apa untuk menahan makanannya, dan buat yang ada di rumah ini kurang lebih ya 5-10 jutaan itu ada. Iya, iya, iya. Tapi mungkin ini Kak ya, apa namanya? Ya itu kan agar awet gitu Kak ya. Makanya memang butuh seperti freezer, seperti itu. Tapi mungkin enggak Kak Nurpa. Maksudnya ketika di awal itu kita open PO dulu deh gitu. Jadi nanti kalau ada orang pesen baru kita buatkan. Maksudnya untuk apa namanya? Agar modalnya tidak terlalu besar gitu Kak. Misalnya kita tidak punya apa freezer atau alat pendingin kayak gitu Kak. Itu mungkin enggak Kak? Kayak gitu Kak. Kalau untuk kemungkinan seperti itu bisa. Saya juga sebelumnya juga sebelum adanya ada alat pendingin itu saya juga menggunakan PO. Tapi orang-orang ini terkadang suka pemesanannya secara tiba-tiba. Oh, iya, iya, iya. Pengen beli, kita belum siap, kita belum ready. Oh, iya. Sulit seperti itu. Jadi untuk menjaga biar Iya, customer iya. enggak, oh berarti ini orang ini siap kayak gitu. Kalau untuk yang sistem PO itu kan orang harus kayak gitu, tarik, sulit lah pokoknya kayak gitu. Iya, 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 iya. Berarti memang disarankan itu memang kita punya freezer ya Kak ya, untuk bisnis frozen ini, karena ini frozen dan ada yang versi fresh, ada yang versi frozennya. Seandainya mungkin aja tidak apa-apa tidak ada freezernya gitu, tapi karena ini ada versi frozennya maka memang sangat disarankan ada freezer ya Kak ya. Ya benar. Iya, iya, iya. Nah Kak, pertama kali nih dapat pelanggan, apakah memang dari market fashion atau gimana nih? Kalau untuk awal-awal pertama pelanggan sih, yang pastinya sih teman-teman, sahabat, coba tadi kan yang tadi bersilaturahmi dan yang udah pernah nyobain sendiri makanan diberi di rumah. Jadi mereka tuh untuk mesen lagi kayak gitu Kak, mau lagi itu biasanya sih kerabat, sahabat, teman gitu. Kalau untuk orang-orang di luar sana, karena saya bukannya di depan rumah, jadi orang-orang yang melewati lintas depan rumah saya melihat, akhirnya mereka order pesen, lihat kan. Dan saya juga memasukkannya ke Instagram kan, di Facebook, di WhatsApp, terus tuh juga saya juga masukin ke Shopee Food, biar orang untuk membeli produk yang saya jual. Iya, iya, Shopee Food, Grab Food itu Kak ya, itu juga masuk juga Grab Food ya Kak ya. Dan itu ini Kak ya, lumayan worth it ya Kak ya, dari Shopee Food, Grab Food itu ya. Iya. Ya itu memang termasuk itu strategi bisnis marketing saya, karena kan melalui kayak Instagram tuh kan upload video, foto yang menarik, terus kayak masukin ke Shopee Food itu kan biar mempermudah mereka tahu bahwa produk saya tuh yang saya jual tuh ada dan apa aja kayak gitu, biar nggak mempersulit mereka.
Iya, iya keren banget. Iya itu ya teman-teman ya. Apa namanya? Saya juga sebenarnya kan ada keresahan gitu kak ya, ketika melihat banyak teman-teman itu, maksudnya teman-teman yang memang berbisnis kuliner gitu kak ya, yang memang belum aware nih ya dengan teknologi. Kalau Kak Nurpa ini kan sepertinya udah aware banget ya sama teknologi seperti itu. Maksudnya memang ada fasilitas-fasilitas seperti Shopee Food, Grab Food gitu yang memang bisa teman-teman pakai gitu. Semoga nanti teman-teman yang nonton obrolannya kita gitu kak ya, akhirnya juga yang memang belum aware terkait apa fasilitas-fasilitas seperti Shopee Food, Grab Food seperti itu. Nanti bisa mulai tuh teman-teman yang mulai jualan-jualan kuliner yang biasa kaki lima seperti itu tuh juga bisa dimasukkan ke Shopee, dimasukkan ke Grab seperti itu agar lebih banyak dikenal orang tadi seperti yang Kak Nurpa sampaikan seperti itu. Karena apa namanya? Karena kita itu memang udah ada di zaman yang teknologi banget gitu kak ya. Jadi memang apa namanya untuk memudahkan orang-orang nyampe ke kita itu kita perlu ya pakai hal-hal seperti ini, fasilitas-fasilitas teknologi ini ya kak ya. Iya ya benar sih kak, keren banget sih itu. Nah kak tadi kan kemudian keresahan yang lain itu juga kan ini kak ya, apa namanya terkait rasa trustnya pelanggan gitu kak ya. Nah gimana tuh kak, apa namanya Kak Nurpa membangun rasa trust itu kak, ngebuat pelanggan akhirnya percaya gitu, karena kan katanya Kak Nurpa ini bisnis rumahan ya seperti itu. Belum lagi kalau kita perlu bersaing dengan bisnis-bisnis yang memang sudah ini kak ya, apa namanya frozen food yang memang udah bagus gitu ya. Meskipun secara kualitas mungkin produk kita bagus dong seperti itu kak ya, tapi kan untuk membangun trust itu emang butuh waktu kayak gitu. Gimana tuh kak, ada strategi khusus nggak kalau dia Kak Nurpa kak? Strategi khususnya sih lebih ke meyakinkan mereka bahwa kalau kualitas rumahan tuh juga berkualitas seperti itu. Yang tadinya menurut pandangan orang-orang kayak ini cuma buat yang dibikin dari rumahan aja, yang dipikir mereka yang nggak berkualitas, dari yang masuk itu yang lebih besar. Mereka juga awal mulanya kan dari kecil dulu, nggak mungkin langsung besar. Nah, jadi kita memberikan pengertian ke mereka bahwasannya mereka juga dari kecil, seperti kita dari kecil berkembang, lalu memperbaiki kesalahan, misalnya dari segi rasa mungkin. Segi rasa kita mungkin menurut mereka biasa aja. Bagaimana cara kita, saya sebagai owner ngebuat yang dari biasa aja menjadi luar biasa bersanding dengan atau produk-produk yang di luar sana yang lebih besar yang sudah mereka rasakan sendiri, untuk mempercayai mereka tuh ini aku juga bisa loh kayak gitu, buat seperti itu dengan versinya aku kayak gitu. Ya itu mungkin saja kak, tentang tadi tuh ngerasa maaf kak gitu, nervous. Gak apa-apa. Jadi ini ya lebih ke evaluasi gitu ya, selalu evaluasi rasa gitu. Jadi misalkan nanti dari pelanggan ada komplain seperti itu, memang selalu ada perbaikan terus gitu ya kak ya di segi rasa. Terus tadi juga bagus banget ya teman-teman ya yang Kak Nurpa sampaikan tuh. Jadi pertama kali menawarkan kepada pelanggan itu ya, pertama kali launching seperti itu yang ditawarkan adalah orang-orang dekat seperti itu, seperti teman, sahabat, tetangga seperti itu. Jadi memang seringkali kita tuh bingung gitu kalau kita mau mulai bisnis itu siapa nih yang mau beli seperti itu. Nah dari Kak Nurpa mungkin kita sama-sama bisa belajar ya kalau ketika kita punya sebuah produk dan kita bingung marketnya siapa kayak gitu, kita bisa mulai tuh dari orang-orang paling dekat seperti yang Kak Nurpa sampaikan, bisa dari teman, sahabat, temennya pasangan, tetangga gitu ya. Kemarin saya juga sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga yang yang bisnis kuliner juga, itu WhatsApp dia pasangannya gitu, itu ditawarin gitu semua teman-teman kantornya seperti itu. Jadi memang seringkali yang ngebuat kita sulit itu karena kita mikir marketnya terlalu jauh seperti itu, padahal kan kita punya relasi-relasi dekat gitu. Jadi untuk jualan, untuk menawarkan produk kita bisa mulai dari relasi-relasi paling dekatnya kita seperti itu, sampai nanti biasanya kalau orang udah cocok sama produknya kita, biasanya nanti mereka akan men-sharingkan dengan sendirinya ke orang lain, mutu-mutu seperti itu. Nah soalnya emang teman-teman banyak yang pengen mulai tapi nggak mulai-mulai karena khawatir, termasuk
kekhawatirannya itu terkait market ini kebeli nggak ya, siapa yang mau beli ya, seperti itu. Tapi kalau dari Kak Nurpa sendiri itu Kak, ada nggak sih Kak kekhawatiran kayak gitu? Maksudnya kan terbiasa sama produk fashion, terus kemudian makanan, dan kita nggak bisa pungkiri ya Kak, kalau makanan itu produk yang sangat beresiko gitu Kak ya. Maksudnya beresiko itu kan ini ya Kak, apa namanya, dia tuh beresiko dia kebeli kayak gitu, nggak ada kalau pakaian mah kayak kita simpen bertahun-tahun mah nggak apa-apa gitu kayak kalau fashion gitu. Nah kalau makanan nggak kebeli itu kan resiko banget bakalan kebuang gitu Kak ya. Tapi ada nggak sih Kak kekhawatiran kayak gitu ketika Kak Nurpa ini apa namanya memulai bisnis ini kemarin? Nah, kalau untuk kekhawatirannya sih pasti ada ya Kak, karena kan kalau itu tadi kalau harus butuh persiapan yang matang kalau untuk usaha kuliner ini, karena mau di apa namanya, mau dari segi bahan, terus apa namanya, bahan-bahannya itu kan harus yang fresh, harus yang benar-benar yang bisa untuk dijangka lumayan panjang, nggak di hari yang sama, karena semua orang kan belum tentu mau beli hari yang sama. Jadi makanya tadi tuh mempersiapkan freezer tadi biar ada sedikit jangka panjangnya untuk menahan bahan-bahan makanan yang notabene yang 2 hari 3 hari udah basi kayak gitu kan, jadi awet tahan lama seperti itu Kak. Iya betul. Iya berarti ini Kak ya, memang apa namanya, emang freezer itu sangat membantu sekali gitu Kak ya di bisnis kuliner ini gitu Kak ya. Dan mungkin untuk di awal juga produksinya jangan terlalu banyak gitu mungkin Kak ya, sambil kita ngukur marketnya sendiri gitu Kak ya. Berarti ini kan udah jalan 1 tahun nih Kak ya. Berarti memang produksi produk itu dari awal sampai sekarang tuh memang udah ada penambahan Kak ya? Cukup lumayan lah ada penambahan. Iya, misalnya kalau perharinya itu kemarin misalkan produksinya 1 kilo misalnya ya, saya juga nggak tahu berapa nih. Sekarang ini udah lebih dari itu gitu Kak ya produksinya. Lumayan. Jadi tadi 2 kilo sekarang bisa 5 atau 10 gitu. Iya. Tapi ada nggak sih Kak? Kita kan cewek Kak ya, biasa mudi ya Kak. Tapi ada nggak sih Kak momen-momen kayak gitu Kak? Apalagi maksudnya diurus banyak sih Kak ya. Maksudnya kita sebagai ibu, sebagai pasangan ngurusin bisnis, aduh kayak gitu. Gitu gimana sih Kak? Itu ada nggak sih Kak momen-momen mudi kayak gitu Kak? Sebenarnya ada sih, tapi kan balik lagi dukungan dari keluarga itu kan support sistem nomor 1 yang saya pegang gitu kan. Ya karena mereka selalu ngedoakan, membantu mempromosikan dan memberikan semangat terus untuk saya dan juga usaha saya. Ya mereka tuh selalu support, ayo kayak tuh bikin nggak apa-apa kan saya juga di rumah nggak cuman bertiga, saya dengan anak suami saya, tapi ada orang tua suami saya juga ya, untuk membantu. Jadi kalau saya lagi buka usaha nih, yang jagain anak kayak gitu, lagi bahan bikin apa namanya, bikin pempeknya, bikin ayamnya kayak gitu, untuk mempersiapkan buka warungnya itu ada yang bantuin, ada yang ngejaga. Jadi keluarga tuh support system pertama banget untuk saya. Setuju banget sih Kak, itu benar Kak, support system banget memang Kak. Memang berarti memang dari keluarga sendiri memang sangat support ya Kak ya di bisnisnya Kak Nurpa ini Kak ya. Iya. Sehingga kalau lagi mudik gitu memang ini Kak ya, cepet ya Kak ya tercovernya gitu Kak ya. Iya. Nah Kak, selama ini tuh penjualan PMP-nya ini by online apa by offline tuh Kak Nurpa? Dua-duanya offline. Iya. Tadi kan kalau kan kita langsung ke rumah ngelihat produknya. Tapi kalau online kan tadi melalui GrabFood, melalui GoFood, melalui ShopeeFood, Instagram atau WhatsApp, Facebook dan lain-lainnya. Iya. Seberapa berpengaruh Kak menurut Kak Nurpa Kak? Apa penjualan melalui sosmed, promosi melalui sosmed itu seberapa berpengaruh Kak menurut Kakak? Menurut saya sangatlah besar sekali Kak bagi saya pribadi. Karena dari Instagram, Facebook, WhatsApp, jadi orang-orang tuh banyak tahu pada akhirnya tentang produk yang saya jual. Iya. Oh ya Kak, BTW apa aja nih Kak? Tadi PMP, terus apa lagi Kak?
jual? Ayam crispy, terus cemilan-cemilan kayak lumpia ubi ungu dengan bervariasi rasa seperti ya Oreo, tiramisu, keju dan lain-lainnya. Terus ada lagi dimsum yang lagi viral-viral sekarang ini. Terus ya banyak lain, ada snack-snack kemasan juga yang ya basreng kayak lain-lain juga. Iya ya. Nah ini pakai sistem open reseller atau langsung ke end user kak? Kak Nurpa kak. Kalau untuk yang kayak snack kemasan itu bisa open reseller, bisa buka open reseller. Tapi kalau untuk yang kayak pempek atau sebagainya itu mungkin belum ya kak, karena juga kita juga belum menstabilkan kayak sertifikat halalnya. Kayak itu. Tapi kalau kayak itu kan bisa berjangka panjang, cukup awet. Jadi saya memberanikan diri buat buka open reseller karena kan minim sekali buat kerugian itu. Kalau seandainya pempek kayak itu kan basah, agak uang besar untuk kerugian itu ada. Jadi saya belum seperti itu. Jadi sekarang ini saya ingin menstabilkan semuanya dulu. Saya juga mencari tahu tentang kehalalan produk, terus juga yang resminya kayak yang ada sistem resmi buka usahanya seperti itu sedang saya lakukan kayak gitu kak, biar lebih berkembang, lebih meluas kayak gitu. Iya. Bisa ikut order itu menjadi reseller kita. Iya. Nah kan berarti yang open reseller itu yang snack gitu kak ya? Snack kering gitu ya kak ya? Iya. Oh, dan itu produksi sendiri juga kak, snacknya ini kak? Iya. Berarti ini bisa kirim keluar kota juga ya kak ya? Bisa. Yang bisa keluar kota itu snack keringnya atau frozennya juga kak? Bisa juga frozennya, dua-duanya bisa. Tapi untuk yang frozen kayak pempek itu kan minim sekali tuh, takutnya nanti kan dia mencair atau apa, jadi basah lembab kayak gitu kan, cukup rawan akan kerugian kayak gitu. Nah sedangkan yang sistemnya kan kering, jadi panjang tuh bisa kayak gitu. Iya. Nah kak, produk frozennya sendiri ini berarti kalau kirim keluar kota ini memang kota-kota tertentu ya? Maksudnya kan karena dalam proses pengiriman itu kan dia ada di luar freezer gitu kak ya? Berarti memang tidak boleh tempat yang memang terlalu jauh gitu kak ya? Kurang lebih lah 1 minggu lah untuk ketahanannya. Jadi kalau lebih dari pengirimannya kayak misalnya keluar yang estimasinya 1 minggu lebih, biasanya ya cukup bilangnya tuh di skip lah kayak gitu. Takutnya nanti mereka produk itu sampai tidak memuaskan hati mereka, kan takutnya rugi juga di kita. Gitu. Ini frozennya bisa tahan di suhu ruang itu 1 mingguan bisa? Kalau untuk suhu ruang sih 3 hari 4 harian, karena kan kalau pengiriman akan foil kayak gitu kak, bukan yang packing biasa tapi yang packing foil, jadi cukup menahan ketahanan. Oh iya. Berarti kalau pengiriman untuk estimasi waktu 2 hari gitu masih aman ya untuk frozen food yang kakak jual ini ya? Iya. Nah kak, ini tentang sosial media itu tuh paling worth it itu dari sosial media apa kak? Atau semuanya sama kak? Tadi kan kalau Kak Nurpa sendiri kan nyebutinnya Facebook, Instagram gitu, TikTok juga kak ya? Kalau TikTok belum baru mau masukin. Iya. Paling worth it di Instagramnya apa dari Facebooknya kak? Atau di WhatsAppnya kak? Sama aja kak. Kan karena kalau Instagram mungkin orang-orang yang tadinya tidak kenal jadi tahu kayak gitu kan. Tapi
Kalau udah ke WhatsApp tuh biasanya kan kerabat-kerabat yang udah deket-deket kayak gitu. Kalau Facebook juga orang-orang di luar sana yang belum tahu kan jadi tahu kayak gitu. Sama aja sih Kak. Pasti lari-larinya juga dari Facebook ke WhatsApp kan, mau yang personal kan sama aja. Lebih ke luasnya aja. Kalau Instagram kan luas, semua orang tahu kayak gitu. Kalau semua orang tahu, kalau WhatsApp kan personal kayak gitu. Iya benar. Kak, untuk bisnis kuliner tuh kalau menurut Kak Nurpa apa sih Kak yang penting, yang penting tuh dari bisnis kuliner ini yang memang perlu jadi perhatiannya kita gitu Kak. Misalnya terkait rasa Kak atau terkait harga seperti itu Kak. Kalau menurut saya sih kuncinya dari rasa ya, pelayanan juga kayak karena kalau rasanya bisa konsisten, enak, pengirimannya cepat, terus ramah, mereka akan balik lagi. Dan mereka juga mempromosikan ke kerabat mereka juga untuk membeli kita. Iya benar rasa yang konsisten ya Kak. Saya kalau masak suka ada konsisten, suka ada konsisten di rasa. Jadi Kak, ada passion Kak di kuliner. Aduh, iya benar. Berarti memang ini Kak ya, rasa itu harus banget ya Kak ya ini ya. Apa namanya, konsisten di rasa ya kalau untuk bisnis kuliner. Jangan sampai hari ini rasanya kemanisan, besok ke asinan. Benar. bener. Nah Kak, iya. Ada nggak sih Kak orang yang maksudnya menginspirasi gitu Kak buat Kak Nurpa sendiri ya kayak gitu terkait bisnis kuliner nih Kak? Karena kan pada akhirnya ya udah deh aku buka bisnis kuliner aja kayak gitu. Kalau inspirasi saya datang dari pengusaha kecil yang di luar sana yang sekarang ya berkembang besar karena mereka. Maka dari itu saya percaya kalau kita tekun, terus konsisten, terus mau belajar, nggak pantang lelah belajar, pas Dana Food and Snack juga bisa seperti mereka yang lebih dahulu sukses besar sekarang. Iya betul setuju banget sih Kak. Betul tekun ya Kak ya, itu kuncinya ya. Kita perlu tekun karena seringkali kita itu tidak tekun apa itu ya sama yang kita kerjain. Maksudnya kita baru kerjain 1 kali, 2 kali, 10 kali sudah yang aduh belum ada hasilnya. Padahal kan tekun itu perlu terus ya Kak ya. Tekunnya itu perlu terus menerus, perlu konsisten gitu Kak ya. Iya Kak. Nah Kak, harapannya Kak Nurpa nih Kak ke depannya Kak terkait bisnis ini Kak, terkait bisnis frozen food ini Kak. Kalau harapan untuk saya pribadi atau kayak gimana Kak? Ya harapan pribadi terhadap bisnis ini Kak, terhadap bisnis yang lagi Kak Nurpa kerjain. Untuk teman-teman yang lagi nonton live ini juga, kakak juga bantu doanya juga, semoga Dana Food and Snack ini bisa dikenal lebih luas, banyak orang, punya banyak pelanggan tetap, dan kedepannya bisa buka outlet yang lebih besar lagi dari sekarang, punya cabang di seluruh Indonesia, terkhususnya di kota Palembang, kota saya tinggal. Dan saya juga ingin produk saya ini tuh menjadi suatu inspirasi buat orang-orang di luar sana yang mau mencoba untuk memulai usaha seperti saya sekarang ini. Amin. Seneng banget. Iya, seneng banget nih dengan vibe dan semangatnya Kak Nurpa nih. Saya jadi sangat ikut tersemangatin juga nih. Semoga teman-teman yang nyimak juga ya. Iya. Nah Kak, mungkin ini Kak, sebelum kita ini Kak ya, akhirin ada pesan-pesan enggak Kak buat teman-teman nih Kak yang yang mau memulai bisnis atau yang baru awal-awal mulai atau mau mulai tapi belum jalan juga. Atau khususnya buat teman-teman yang mau berbisnis kuliner lah Kak ya. Ada pesan-pesan enggak Kak buat teman-teman Kak? Lebih tips dan pesan aja ya Kak. Untuk ibu rumah tangga di luar sana atau anak-anak muda di luar sana yang baru mau mulai usaha rumahan seperti saya ini, jangan pernah takut coba duluan untuk mencoba. Mulailah dari hal yang kecil, manfaatkan yang ada, terus nggak harus nunggu modal yang besar baru memulai. Jangan nunggu modal besar, harus mencoba, pokoknya mencoba, yang penting niat, konsisten, dan berani terus untuk mempromosikan produk yang kita jual. Itu aja sih tips dan pesan saya. Keren sih.
Ya itu ya teman-teman ya. Jadi jangan takut untuk mencoba tuh pesannya Kak Ardana. Jadi pesannya Kak Nurpa ya. Jadi apa buat teman-teman yang apa namanya ingin mulai berbisnis seperti itu, disegerakan aja gitu. Bisa dimulai dulu gitu. Udah usah nunggu modal yang besar gitu ya. Katanya Kak Nurpa. Dan tadi juga kata Kak Nurpa ya kuncinya itu tekun. Nah itu tekun. Yang penting ditekunin aja, dijalankan aja terus kayak gitu Kak ya. Iya ya. Nah Kak, buat teman-teman nih Kak yang ingin pesen atau ingin apa jadi tim resellernya, ingin bergabung dengan Kak Nurpa atau ingin tanya-tanya terkait bisnis kulinernya, ingin order juga, ingin incip-incip itu kemana Kak? Untuk teman-teman yang ada di Instagram ini, yang lagi nonton live kita ini, kalau mau pesen berbagai varian pempek, pempek ikan, pempek udang atau cemilan lainnya atau snack kemasan lainnya dari Ardana Food and Snack, bisa pesan melalui DM Instagram kita atau WhatsApp yang ada di bio Instagram kita. Itu aja Kak. Semuanya nama Ardana Food and Snack kok. Nah, ya itu ya teman-teman, nanti ini juga akan kita share ya di YouTube Happy Love Official ya, buat teman-teman yang memang belum nyimak bisa nyimak ulang ya di YouTube kita di Happy Love Official. Dan buat teman-teman tadi katanya yang ingin kepo-kepo dengan produknya Kak Nurpa, nanti bisa langsung ke Instagramnya, Instagram ardana.food.snack. Seperti itu. Nanti di sana udah ada linknya tuh, udah ada link untuk masuk ke WhatsApp-nya. Nih teman-teman bisa langsung tuh bisa hubungin ke WhatsApp-nya, bisa tanya-tanya produk frozen food-nya, ini jadi tim resellernya atau ingin tanya-tanya seputar bisnisnya, ingin incip-incip makanannya juga boleh banget. Oke Kak, makasih banyak ya Kak Nurpa ya untuk waktunya siang ini. Nanti semoga kita kedepannya ada waktu lagi ya Kak buat ngobrol-ngobrol nih terkait pengalaman-pengalaman berikutnya, karena ini pasti nanti kedepannya juga bakalan banyak pengalaman nih Kak Nurpa nih ya. Kita pengen banget nih dengar pengalaman-pengalamannya Kak Nurpa nih. Terima kasih juga Kak untuk Kakak sudah mendukung saya ikut mau berbagi pengalaman saya melalui live ini. Pokoknya banyak untuk semua orang yang nonton juga, terima kasih banyak untuk supportnya untuk produk lokal bisnis rumahan seperti saya ini. Iya, oke. Gitu aja teman-teman live Instagram kita siang ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nyimak obrolan bareng Kak Nurpa siang ini. Sampai jumpa di live Instagram berikutnya. Happy weekend, beloved. Terima kasih Kak.